Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zidan dari kelompok 2. Saya akan memulai membuka presentasi ini. Presentasi ini akan membahas project-based learning tentang optimalisasi jaringan logistik, kelanjutan, serta peluang dan strategi untuk masa depan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dulu. Yang pertama, ada Kutaiba Al-Muharir. Yang kedua, ada Ariel Lumalesil. Lalu ada Alphonse Christian Gafri, lalu ada Amanda Farliani, dan juga saya sendiri Muhammad Zidan. Baik, pendahuluan. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, jaringan logistik berkelanjutan menjadi salah satu aspek krusial dalam strategi bisnis modern. Jaringan logistik berkelanjutan tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional saja dan pengurangan biaya, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas logistik. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan tuntutan konsumen terhadap produk yang lebih bertanggung jawab, jaringan logistik berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Next. Baik, latar belakang dari ini, dalam beberapa dekade terakhir, industri logistik telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi. Logistik tidak lagi dianggap sebagai aktivitas pendukung, melainkan sebagai bagian integral dari strategi bisnis yang berkontribusi langsung terhadap efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Salah satu tantangan utama dalam membangun jaringan logistik berkelanjutan adalah ketidakseimbangan antara pusat produksi dan konsumsi. Banyak negara, terutama negara berkembang, menghadapi masalah infrastruktur yang tidak memadai, yang menghambat kemampuan mereka untuk mengoptimalkan rantai pasok. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memainkan peran penting dalam menciptakan jaringan logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Digitalisasi memungkinkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan rantai pasok, serta meningkatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya ada tujuan dari artikel ini yang berjudul Optimalisasi Jaringan Logistik Berkelanjutan, Peluang dan Strategi untuk Masa Depan adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan jaringan logistik mereka dengan memanfaatkan teknologi dan strategi berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang peluang yang muncul dari digitalisasi dan inovasi dalam industri logistik, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian mendalam terhadap berbagai sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan industri, dan kebijakan pemerintah terkait logistik keberlanjutan. Metode ini dirancang untuk memahami konsep, tantangan, serta potensi inovasi dalam optimalisasi jaringan logistik yang berkelanjutan. Langkah-langkah metodologi yang dilakukan yaitu yang pertama, kajian literatur, lalu analisis strategis, yang ketiga, pengembangan strategi optimalisasi, yang keempat, penerapan teknologi modern. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana jaringan logistik dapat dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan strategis bagi para pelaku industri dan membuat kebijakan untuk menghadapi tantangan logistik masa depan dengan cara yang inovatif dan berwawasan lingkungan. Dalam hasil dan pembahasan, dalam era digital yang terus berkembang, optimasi jaringan logistik berkelanjutan menjadi
semakin penting bagi perusahaan untuk tetap kompetitif. Transformasi digital telah mengubah cara perusahaan beroperasi dengan teknologi seperti Internet of Things, Big Data, dan kecerdasan buatan, menjadi pendorong utama dalam meningkatkan dan efektivitas proses logistik. Di Indonesia, sektor logistik berkontribusi signifikan terhadap PDB dan diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan dari sektor e-commerce dan kebutuhan dan pengiriman yang lebih cepat dan efisien. Next, satu, peluang digitalisasi dalam logistik. Digitalisasi membuka berbagai peluang bagi perusahaan logistik untuk meningkatkan layanan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, perusahaan dapat melakukan analisis data dan memahami pola permintaan, mengoptimalisasi persediaan, dan mengelola rute pengiriman secara lebih efektif. Yang kedua, ada strategi untuk masa depan untuk memanfaatkan peluang ini. Perusahaan harus mengadopsi strategi yang berfokus pada keberlanjutan dan inovasi. Salah satu langkah penting dalam berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan kemasan biodegradable guna mengurangi jejak karbon dari operasi logistik mereka. Yang ketiga, tantangan dalam implementasi. Meskipun banyak peluang yang tersedia, tantangan tetap ada. Infrastruktur yang tidak merata di Indonesia menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan sektor logistik. Perusahaan perlu beradaptasi dengan kondisi lokal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berikut ada kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Itu dapat disimpulkan, optimisasi jaringan logistik berkelanjutan merupakan langkah krusial bagi perusahaan di era digital ini. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan menerapkan praktik ramah lingkungan, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memenuhi tuntunan konsumen yang semakin tinggi. Adapun beberapa saran dari kami, yaitu yang pertama investasi dalam teknologi hijau, yang kedua pelatihan dan pendidikan, ketiga kolaborasi dan kemitraan, keempat pengukuran dan pelaporan, dan yang kelima adaptasi terhadap perubahan regulasi. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai jaringan logistik berkelanjutan yang lebih baik di masa depan. Next. Berikut ada daftar pustaka dari kelompok kami. Oke, next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya, terima kasih.